Baik ya. Saya bukan hanya punya satu contoh Sub, tapi saya banyak contoh-contoh lain orang-orang yang disuruh Muhammad untuk membunuh orang tersebut oleh karena mereka menghina ataupun oleh karena salah ngomong aja sama gini ya. Saya kasih tunjuk Sub. Sub, kalau tadi mengenai peristiwa yang mengenai dibunuhnya, dicongkelnya mata mereka, itu jelas ada. Tetapi sayang seribu sayang, Uncup di sini menambah-nambahi. Sob, tidak ada dikatakan Sob bahwa mereka di situ melakukan pencongkelan mata terhadap penggembala unta-unta sang nabi. Nggak ada Sob. Itu adalah tambahan-tambahanmu sendiri. Coba Malu dia. tunjukkan sama saya. Sob, coba tunjukkan di dalam hadis tersebut bahwa mereka di situ melakukan pencongkelan mata, melakukan pemotongan tangan dan kaki. Ngapain mereka kok sesadis itu, Sob? Bukankah mereka dikatakan telah sembuh karena mengikuti saran baginda Nabi? Tapi yang Usup pengen tahu, Anda tahu gini, Sob. Hadis itu kalau kita periksa, Sob, hadis itu janggal mengenai pernyataan kesembuhan mereka. Kenapa? Dikatakan mereka setelah mereka minum kencing onta itu, dikatakan mereka sembuh dan menjadi gemuk. Bagaimana jalan ceritanya gara-gara minum kencing onta jadi tambah gemuk tuh gimana jalan ceritanya, Sob? Bayangin, hari itu mereka sakit, hari itu mereka disuruh mendatangi kandang onta, hari itu disuruh minum kencing, sembuh lalu jadi gemuk. Ini nggak masuk akal cerita itu. Makanya saya sebagai peneliti hadis itu percaya betul bahwa yang membuat mereka mencuri domba-dombanya, onta-ontanya sang Nabi sama membunuh para penggembalanya karena mereka sakit hati karena mereka dikerjain sama sang Nabi. Jadi yang saya percaya ketika mereka minum kencing itu mereka pasti merasa terlecehkan, hati mereka, harkat martabat mereka terlecehkan. Ketika mereka disuruh minum kencing itu, maka mereka emosi dan mereka membunuh kawanan domba itu, kawanan penggembala itu dan membawa lari. Itu yang terjadi sebenarnya. Makanya sama Muhammad dicongkel matanya, dipotong kakinya, dijemur kayak ikan asin. Tapi Sob, oke lah. Mungkin kalau kamu masih berkilah dengan mengatakan, itu kan karena mereka membunuh para penggembala. Oke lah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Bagaimana dengan Asma binti Marwan? Nih, Asma binti Marwan itu hanyalah seorang wanita. Ya, seorang wanita, dia karena apa? Dia meledek Nabi. Hanya karena menghina Nabi, karena hanya salah ngomong doang. Nih, baca ini. Asma binti Marwan adalah seorang anggota suku Arab perempuan yang tinggal di Madinah dan seterusnya. Binti Marwan dikenal karena mengejek warga Madinah yang dengan menyebut pemimpin mereka tak berasal dari kaum mereka sendiri. Nih, jelas. Ya, Asma binti Marwan, kematiannya muncul dalam karya-karya Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad. Menurut catatan tersebut, keluarganya memandang Muhammad dan para pengikutnya sebagai pendatang tak diantar ke Madinah. Setelah kemenangan Muslim atas Qurairah, Mekah dan seterusnya, apa dikatakan di sini? Jelas nih, Asma binti Marwan dibunuh, dibantai. Dan Muhammad membenarkan itu. Nih Sob, saya bacakan sama kamu ya. Masih sempat gak waktunya nih. Ini sumber-sumber yang mengatakan bagaimana. Nih, saya tunjukkan sama kamu nih. Nih ya, saya tunjukkan nih. Kelihatan Sob? Nih, saya baca nih. Nih ya, orang-orang nih. Ini judulnya saja nih Sob ya. Judulnya udah tentang mengenai hukuman mati bagi para penghina Nabi. Dikasih contoh-contohnya. Siapa? Contohnya adalah Asma binti Marwan. Nih, saya kasih contoh nih ya. Nasib buruk para penghina Nabi, penghina Rasulullah itu. Banyak Sob. Mau saya tunjukkan kamu satu-satunya. Ya, banyak nih. Salah satunya adalah Asma binti Marwan, seorang perempuan. Nih, saya tunjukkan kamu contoh-contohnya ya. Asma binti Marwan, bagaimana ia terbunuh. Nih, Ibnu Taimiyah, Rasulullah berkata, kisah tentang penghancuran. Ini banyak contohnya, Sob ya. Karena tidak ini, saya kasih contoh mengenai Asma binti Marwan. Ini baca aja lah di sini nih. Banyak nih kisah-kisah para penghina Nabi yang dibunuh nih. Ya. Nih, seorang budak wanita yang mengandung anaknya. Ia seringkali mencaci Nabi dan sunnah. Namun wanita tersebut tidak mau berhenti dan
dia tidak mau dicegah. Namun budak wanita tadi tidak bisa dicegah. Aduh, karena habis waktu lagi. Nanti saya baca habis ini. Saya tunjukkan bagaimana Asma binti Marwan karena hanya ngomong sama Baginda dibantai, so. Nah, silakan, so. Silakan. Ada Des. Teman-teman. Nah, lihat kelakuan Edes, udah mau pindah tema dia. Tapi nggak mau jawab pertanyaan kita. Ya, 32 perawan gak dijawab. Terus ya, Yesus meminta membunuh depan mata tidak dijawab. Malah mau ganti tema akibat terlalu panik gitu. Dijawab dulu lah ya yang itu. Masa kamu mau lari dari tema dan pertanyaanku? Jangan terlalu kau tampakkan panikmu itu, Des, ya. Coba kau jawab dulu. Kalau kamu paham tentang Bible-mu, kamu jawab. Ya, dengan tenang kamu bisa jawab tentang masalah itu. Ya, baru aku akan teruskan diskusi dengan kamu. Lanjut seperti framingan kamu akan kujawab semua. Gampang semua itu. Mau Asma, ya, gampang itu aku jawab. Ya, sebentar aja aku jawab itu. Gampang. Tapi, ya, jangan dong gantung pertanyaanku. Ya, 32 perawan kenapa Tuhan kamu minta 32 perawan dalam rampasan perang? Terus kenapa Yesus menyuruh membunuh depan mata orang? Kamu kan gak mau katanya oknum. Aku tidak tampilkan oknum, tapi ajaran Yesus. Kenapa ajaran Yesus menyuruh membunuh depan mata dia? Itu terus ku kejar dari tadi samamu. Jawab dulu, jangan buang-buang waktu kamu. Aku mau pengen tahu penjelasannya kayak gimana. Masa kamu bisa nyerang Islam tapi Bible-mu kamu nggak ahli, nggak bisa mempertanggungjawabkan Bible-mu? Waduh. Dipertanyakan integritas kamu nanti, Des, ya. Pada hilang donatur Edis nanti kan, ketahuan Edisnya panik. Lalu apa? Lalu ya memindahkan tema agar fokus menyerang Islam. Aku gampang jawab pertanyaan kamu itu semua. Mau Asma tadi. Terus nah untuk yang tadi kata kamu tidak menambah-nambah. Aku menambah-nambah ya. Kamu baca aja ya di hadis nih ya. Hadis.com ya. Nih. hadetens.com. hadetens.com ya. Di sini tentang masalah suku Urainah tadi yang kamu sembunyikan. Ya ini lengkap ceritanya ya. Aku tidak mengada-ada ya. Kamu baca aja ya. Lantas nih ya. Lantas beliau memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong dan mata mereka ditusuk. Karena apa? Nih. Karena mereka melakukan seperti itu kepada tukang gembala. Bukan tambah-tambahanku. Kau ini memfitnah aku pula. Tobatlah kau. Ceritanya ada, Arabnya ada, ya bahasa Arabnya nih, ya bacalah Arabnya. Tapi ku tahu kamu nggak bisa baca gitu. Kalau Edis bisa baca ini, aku lompat dari pesawat, bukan dari Monas lagi. Nih, ku tantang Edis buat baca hadisnya ya. An-Ansi, nah ini ku kasih sedikit ya bacaannya. An-Ansi Ibni Malik radhiyallahu anhu qala. Kalau Edis bisa baca sampai selesai, saya lompat dari pesawat, bukan dari Monas lagi. Ya. Jangan kau pikir, Dis. Ya, aku itu ketemu kamu sehari 2 hari ini. Kita itu ketemu udah berapa tahun? Hampir 7 tahun. Bayangkan kamu. Jadi tahu aku samamu. Kayak gimana cara kamu. Jangan kau pikir kamu menghadapi umat Islam yang gak tahu sama kamu. Aku ini rival lamamu. Jangan lupa. Jadi kayak gitu. Silakan kamu jawab dulu. Ya seperti biasanya, sejak zaman dulu, aku selalu minta kamu jawab dulu yang ini, baru kita akan terus. Gimana cerita 32 perawan? Bagaimana cerita Yesus menyuruh depan matanya? Apakah memang Yesus mengajarkan agar membunuh depan mata? Atau seperti apa? Pertanggungjawabkan framing yang kau bawa yang telah kubalikkan ke dalam Kristen. Kenapa Yesus ngajarin itu? Sadis banget gitu. Untuk masalah Asma, kamu mau baca, silahkan. Nanti akan kujawab setelah ini.
setelah kamu membaca. Ya, jadi seperti itu aja pesanku. Jadi ini teman-temannya sayembara, tantangan kepada Edis. Kalau Edis bisa baca Arabnya, saya terjun dari pesawat. Ya. Kagak dari atas Monas lagi atau Menara Eiffel, enggak. Langsung saya dari atas pesawat ke bawah turunnya gitu. Nah, silakan. Baik, baik.